Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang filsafat timur. Tapi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Anissa Gusti Andika, Dinda Putri Nabila, Nailna Refda, Sadam Fajar Hidayat, Wahidah Yuntariski, dan Yulian. Filsafat timur merupakan sebutan bagi pemikiran yang berasal dari dunia timur atau Asia. Contohnya yaitu filsafat India dan filsafat Cina. Pemikiran timur sendiri merupakan proses dan hasil usaha manusia untuk memperoleh kebenaran yang didasari oleh kecintaan terhadap kebenaran. Filsafat timur berkembang di Persia, Cina, India, Jepang, dan Nusantara. Ciri khas filsafat timur, filsafat dan agama berhubungan, lebih dianggap kepercayaan religius atau agama daripada filsafat, karena dianggap tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis oleh para ahli. Filsafat Cina sendiri terbagi menjadi Konfusianisme dan Taoisme, sedangkan filsafat India terbagi menjadi filsafat Hindu dan filsafat Buddhisme, sehingga terkenal dengan sebutan 4 tradisi besar, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusiaisme. Perbedaan filsafat Timur dan filsafat Barat. Filsafat Timur memiliki ciri agama dan kepercayaan lebih kental, mengandalkan hati atau kolbu, sedangkan filsafat Barat menggunakan nalar, akal pikiran, indera, pengamatan empiris. Secara geografis, wilayah Barat dan Timur punya banyak perbedaan, yang mana juga mempengaruhi cara berpikir mereka. Masyarakat Barat tergolong aktif, condong kepada ilmu pengetahuan, banyak menciptakan inovasi baru untuk kepentingan dunia, karena pedomannya, to do is more important than to be. Perbuatan lebih penting daripada sekedar ada. Sedangkan untuk masyarakat timur sendiri, mereka lebih pasif, menekankan aspek intuisi, batiniah, spiritual, mistis, wilayah peradaban besar dunia dan sumber agama, dan tidak suka konflik. Karena pedomannya, to be is more important than to do. Kehadiran lebih penting daripada seorang berbuat. Filsafat India. Pemikiran filsafatnya berkembang religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Hasil akhir yang ingin dicari oleh filsafat ini bukan secara fisik, namun kekuatan jiwa sebagai pusat kesadaran diri akan kekayaan hati dan jiwa. Periode kemunculan filsafat India. 1. Periode Weda. 2. Periode Wiracarita. Yang ketiga, periode Sutra-Sutra. Karakteristik filsafat India mengedepankan nilai kebenaran dan kebijaksanaan yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari, menjunjung tinggi sifat budiman, mencari kedamaian, ketenangan hidup, serta intelektualitas. Periode Weda. Muncul berbagai aliran, pikiran susul-menyusul dan mudah dikenal karena mantra-mantranya para Brahmana serta Upanishad. Periode di mana orang masih meraba dan mencari. Pikiran dan tahayul saling susul silih berganti. Periode Wiracarita. Lasio dan Yuwono menyebutnya periode epik atau periode hikayat cerita kepahlawanan. Berkembang Upanishad tertua dan sistem filsafat Darsana. Hikayat dari Mahabharata menjadi pemancar amanat baru yang datang dari hubungan antara sifat kepahlawanan dan ketuhanan dalam diri manusia. Periode Sutra. Timbul kitab yang disebut Vedanga. Pengetahuan Vedanga ini mula-mula diuraikan dalam bentuk sutra-sutra. Tokoh-tokoh filsafat India. 1. Brihaspati. Pendiri filsafat Charvaka, ciri materialistis dan hedonistis. Aliran ini tidak menerima kehidupan setelah kematian, hanya mengakui eksistensi duniawi dan kebanggaan jiwa. Tidak ada hukum yang mengikat, menolak hukum karma, menolak deduksi, menolak kesaksian verbal. Siddhartha Gautama. Pendiri Buddhisme dengan kitab sucinya Tripitaka yang terdiri dari sutra, atau kumpulan khotbah Buddha, Vinaya atau untuk para muni dan upasaka, dan Abhidharma atau metafisik dan psikologi. Ciri khas Buddhisme adalah pesimisme, bukan berarti mengajarkan keputusasaan. Kebenaran utama yang diajarkan Buddhisme yaitu hidup adalah sengsara. Penderitaan muncul karena keinginan, penderitaan dapat diakhiri dan dicapai nirvana. Mahatma Gandhi. Dasar-dasar ajarannya adalah ahimsa, asas anti peperangan, gerakan melawan Inggris tanpa peperangan. Hartal.
Aksi tidak berbuat apapun untuk kepentingan kolonial Inggris. Satyagraha. Asas tidak bersedia bekerja sama dengan kolonial Inggris. Asas dengan tidak memakai bahan-bahan Inggris dan mengutamakan bahan lokal. Tokoh lainnya yaitu Adi Sahkara, Ramaunja Kabir, Guru Nanak, Ram Mohan Rai. Filsafat Cina atau Lao Tse. Pemikiran Cina lebih antroposentris dari filsafat India dan filsafat Barat. Salah satu filsafat tertua di dunia dan dipercaya jadi filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat di dunia. 3 tema pokok sejarah filsafat Cina: harmoni, toleransi, peri kemanusiaan. Filsafat Cina memusatkan perhatian pada persoalan politik, kenegaraan, dan etika, menekankan pada perubahan, waktu, dan temporalitas becoming. Tokoh-tokoh filsafat Cina: Konghucu, Konfuse, Lao-tzu. Bagi para filsuf Cina, pengalaman akan perubahan dunia justru membuat mereka masuk ke alam dunia yang sejati, yang di dalamnya ada kemungkinan terjadinya perkembangan, transformasi, interaksi, dan integrasi. Perkembangan awal filsafat Cina kuno sudah ada sebelum periode Neolitik. Tradisi pemikiran filsafat di Cina bermula sekitar abad 6 sebelum Masehi, masa pemerintahan dinasti Zhou di utara. Konfuse, Lao-tse, Mangse, dan Chuang-tze dianggap sebagai peletak dasar dan penggagas filsafat Cina. Pemikiran mereka sangat berpengaruh dan membentuk ciri khusus yang membedakan dari filsafat India dan Yunani. 4 periode besar filsafat Cina. 1. Zaman klasik 600-200 sebelum Masehi. Taoisme atau ajaran metafisika, Konfusianisme atau ajaran etika, Yin Yang atau keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, Maoisme, cinta universal, Mingxia atau sekolah dialektik, Faxia atau sekolah hukum. Zaman Nao Taoisme dan Buddhisme, 200 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi. 3. Zaman Nao Konfusianisme, 1000 sampai 1900. Zaman modern setelah 1900. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang filsafat timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.